Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam cermat. Ini sesi tanya jawab atau Q&A, question and answer. Ada beberapa pertanyaan dari eh, video 1 dan 2 ya, sama video ketiga juga sih. Jadi, video 2 yang ada nih pertama. Pertanyaan pertama dari Mas Ali menanyakan tentang pas lagi drilling itu, ini dia. Ya, nah di saat drilling itu saya mau tahu pressure itu diberikan antara casing dan pipa mata bor itu menggunakan material lumpur atau apa biar mencegah terjadi blowout. Betul. Jadi kita gambar baru aja deh. Jadi di saat ngebor itu kan dipasang casing gitu ya. Jangan ini warnanya. Warnanya hitam. Set, ini kan casingnya, terus ini drill pipe atau pipa yang membawa si mata bornya ke bawah. Ini mata bornya, ini ada kayak bitnya, kayak yang buat gigit si ngegrauk si batunya itu. Terus di sini ada lubang. Nah, segala lumpur yang dikirim dari atas tuh kan dipompain dari atas. Itu kan terpompa balik lagi ke atas. Ini untuk membawa semua cutting nih, potongan-potongan serpihan-serpihan dari batu ini dibawa ke atas. Nah betul, jadi ini adalah lumpur khusus. Ya, lumpur khusus ini ada campuran yang tertentu dan beratnya pun juga jadi memang ada khusus namanya mud engineer yang benar-benar ngurusin apa istilahnya ramuan dari si lumpurnya itu. Jadi isinya ada chemical, ada bahan kimia juga, ada macam-macam lah pokoknya. Nah, gimana caranya supaya beratnya itu tepat sekali dengan jumlah kedalamannya, dengan volumenya, dia hitung tuh macam-macam. Supaya pressure yang dari reservoir ini nggak bisa semua selalu terkendali. Ya, kadang-kadang juga kita maunya pressure ini memang nggak apa-apa kita keluarin dikit gitu. Cuma biasanya kalau lagi drilling kita maunya semua pressure yang di sini itu bisa menahan yang lebih satu. Jadi benar lumpur. Oke, itu pertanyaan satu. Pertanyaan berikutnya dari Pak Sufri. Nah, ini bagus nih. Kalau ditanya, pertanyaannya adalah umumnya pada lapisan talang akar atau batu raja yang paling banyak. Oke, jadi di daerah Sumatera Selatan itu lapisan itu ada 3. Yang paling terkenal itu ada Telisa. Satu ada Telisa, kedua ada batu raja, 3 ada talang akar. Khusus talang akar. Nah, Telisa sama talang akar ini adalah batu pasir. Batu pasir, ini juga batu pasir. Nah, ini adalah batuan kapur disebutnya, kalau batu raja. Nah, kalau ditanya mana yang lebih banyak menyimpan minyak mentah, kita nggak bisa langsung jawab gitu aja. Semua ini mereka ini punya sifat-sifatnya. Jadi yang paling utama itu ada yang disebut porosity. Ya, ini yang utama. Sekali lagi banyak sekali sebenarnya sifat-sifat batuannya. Nggak hanya sifat batuan saat itu, tapi proses pembentukannya itu juga menentukan banyak sekali intinya, ya variabelnya. Tapi kalau kita ngomongin porosity, ini adalah jumlah rongga. Ini katakan nih batu nih ya, bentuknya kotak nih batunya nih. Oke. Nah, kalau kita bilang 50 porositasnya adalah 40%, berarti 40% dari batuan itu adalah rongga. Ya. Nah, gampangnya misalnya ini adalah 1 meter kubik nih. Berarti 0,4 meter kubik itu bisa kita isi dengan fluida. Misalnya fluida minyak, ya berarti isinya 0,4-nya itu adalah fluida minyak. Itu hitungan mudahnya. Tentunya banyak lagi sekali hitungan variabel-variabel lainnya. Tapi kurang lebih kata seperti itu. Jadi kalau pertimbangan pertama, coba tanya, porositasnya kayak gimana? Itu dulu.
Sekali lagi, porosity bukan satu-satunya yang bisa menjawab mana yang lebih banyak minyaknya, tapi ini adalah salah satu yang kita tanyakan, yang utama yang kita tanyakan gitu, untuk kita mau tahu mana yang lebih banyak minyaknya. Oke, jadi gitu. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Pertanyaan berikutnya. Mana ya? Oh, data seismik itu apa saja yang kita dapatkan? Kandungan minyak atau gas kedalaman, kualitas apa yang sudah bisa didapatkan? Oke. Jadi kalau kemarin kita kembali ke mana dia? Salah satu gambar seismik pertama saya on dia. Jadi kita belum bisa tahu, kalau seismik itu kita belum bisa tahu ini jenis fluidanya ini seperti apa. Kualitasnya seperti apa, itu kita belum tahu. Yang kita tahu adalah lapisan batuannya. Jadi kalau coba googling, kita coba sekarang ya. Kalau kita coba, ini clear dulu, ini ada apa aja nih. Oke, jadi kalau kita coba googling, tunggu bentar, seismic. Kita cari gambar-gambar. Nah, dia kurang lebih seperti ini. Jadi dia nggak bisa, ini nanti seismik itu dia ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Nah, yang 3 dimensi ini lumayan, nanti dia bisa membantu kita dapat informasi lebih banyak. Tapi kok nggak mau keluar ininya? Mana dia? Nah, tapi sekali lagi dia, sekali lagi dia tahu gitu, di sini ada sesuatu, di sini ada apa, di sini ada apa, ya kan, lapisannya seperti apa. Tapi dia belum bisa bilang gitu bahwa itu isinya apa, kandungannya itu apa, fluidnya itu dia belum bisa bilang. Nah, itu dibantu dengan nanti dengan ada sumur eksplorasi, ada kerjaan namanya logging. Logging itu dimasukin alat ya, yang bisa merekam sifat-sifat di dalam situ, batuannya, fluidanya itu ada apa, macam-macam itu dia ininya, alat logging itu. Nah, itu pekerjaan beda lagi, tapi itu menjadi kesatuan dalam kegiatan eksplorasi. Jadi kalau ditanya seismik itu tahu kandungan minyak atau gas, ya enggak juga. Kedalamannya kita bisa tahu, estimasi kedalaman kita bisa tahu nih dari sini kan. Estimasi kita tahu kedalaman, oke. Lalu satu lagi tadi ada pertanyaan, kemarin ada pertanyaan dari Pak Hadi, yaitu dia di saat lagi keliling-keliling itu, dulu dia pernah dengar istilah namanya ESP. ESP ini adalah, kalau mudah-mudahan saya tidak salah nangkep ya, ini adalah electrical submersible pump. Electrical ya artinya dia listrik, pump itu artinya pompa, submersible itu sesuatu yang ditenggelamkan. Seperti kapal selam kan disebutnya submarine. Nah, submersible itu adalah pompa yang kita tenggelamkan. Tenggelamkan di mana? Tenggelamkan di dalam sumur. Jadi kita punya sumur, misalnya, ya kan? Ini tubingnya, ini kita taruh pompa di ujungnya, ya. Terus kita ada perforasi. Ini zona minyaknya. Ini zona minyaknya. Nah, nanti kan masuk nih sampai sini nih. Nah, kapan kita menggunakan ESP atau pompa ini? Di saat sumur itu sudah tidak bisa naturally flowing, sudah bisa tidak mengalir dengan alami karena tekanannya kurang. Maka kita gunakan si pompa ini. Nah, nanti si pompa ini akan dinyalain, terus dia akan bantu mengalirkan si minyak ini ke ini pipa nih kan. Terus ngalir sampai ke stasiun. Jadi itu namanya ESP. Nah, kita pasang ESP ini di saat sumur itu udah nggak bisa ngalir secara alami. Nah, kita beli nih kan, makanya di saat dibeli itu perlu diaudit juga, perlu dipastikan bahwa memang barang itu ada, makanya harus keliling orangnya itu. Dicek bener nggak nih, ada barangnya, dicek nomor asetnya dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu ya. Barangnya ada di dalam sumurnya, di dalam tanah, sama ada satu alat panelnya di sini.
buat nyalain segala macam. Dia ada hubungan listrik ya di situ. Jadi 2 ini pasti yang dicek waktu itu kayaknya, di atas sama yang di bawah. Yang di bawah nggak bisa kelihatan, jadi cuma yang di atas yang dilihat. Oke, jadi 3 itu dulu pertanyaannya. Semoga cukup menjelaskan, semoga cukup jelas. Terima kasih pertanyaannya. Terus ditanya, saya senang dapat pertanyaan ini, aktif berarti pada nonton ini. Oke, sekali lagi semoga bermanfaat. Salam sehat, salam cermat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.